Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Amanda Yunizar dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Prodi Hukum dengan MPM 2274201015. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Kriminologi dengan dosen pengampu Pak Ibrahim Fikma Edrisi SHMH. Adapun tugas yang diberikan ialah menjelaskan contoh kasus pidana. Sebelum saya masuk ke dalam contoh kasus pidana, saya ingin menjelaskan apa itu kriminologi. Jadi, kriminologi berasal dari bahasa Latin, yaitu crime dan logos. Crime yang memiliki arti kejahatan, serta logos memiliki arti ilmu. Dan dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Atau lebih tepatnya, kriminologi ialah ilmu yang mempelajari tentang aspek terjadinya kejahatan. Adapun kajian dalam kriminologi dapat dikelompokkan ke dalam 4 aspek pembahasan. Yang pertama, kejahatan, kedua, pelaku kejahatan, ketiga, korban kejahatan, dan keempat, reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Berikut faktor penyebab terjadinya kriminalitas. Yang pertama, kemiskinan, kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, ketiga, ketidakadilan sistemik, keempat, pengangguran, kelima, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, keenam, lingkungan yang tidak nyaman, serta masalah keluarga dan lingkungan. Baik, itulah sedikit pemaparan materi kriminologi dari saya. Selanjutnya, saya akan menceritakan sebuah kasus pidana yang terjadi di awal tahun 2023 yang mengakibatkan tewasnya Taruna Politeknik Pelayaran Surabaya. Baik, berikut kronologinya. Sebelumnya, seorang senior Politeknik Pelayaran Surabaya, Poltekpel Surabaya, Alpart Jales R. Poyono atau disingkat dengan AJP, warga Jalan Banyu Urip, Surabaya, ditetapkan menjadi tersangka lantaran telah menganiaya juniornya MRFA usia 20 tahun, warga Bangsal Mojokerto hingga tewas. Setelah memeriksa 12 saksi atas dugaan penganiayaan senior ke junior di kampus tersebut, akhirnya kami menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, ujar Kasih Humas Polres Tabes Surabaya, Kamis 9 Februari 2023. Tersangka AJP saat itu melayangkan pukulan ke arah perut korban dan membuat korban terjatuh dan akhirnya meninggal dunia setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Tersangka ini memukul korban sebanyak 2 kali di bagian perut dan membuat korban tumbang. Saat itu, ucap Fakih. Kejadian penganiayaan ini terjadi pada Minggu 5 Februari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, korban diajak 4 seniornya yang salah satunya adalah tersangka dari ruang makan asrama ke toilet. Korban langsung mendapat penganiayaan dengan cara dipukul beberapa kali di bagian perut dan wajahnya hingga terdapat luka luar di bibir bawah dan dagunya. Saat mendapat pukulan dari tersangka ke arah perut, korban langsung terjatuh, ujar Fakih. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia pada Senin 6 Februari 2023 dini hari. Dari hasil pemeriksaan sementara, terhadap jenazah korban, penyebab utama korban meninggal dunia karena luka di perut. Penyebab meninggalnya korban karena sakit di ulu hati, ungkap Fakih. Adapun barang bukti penganiayaan Taruna Poltekpel Surabaya, yang pertama, 2 lembar tisu bekas dengan noda darah yang dipakai pelaku untuk membersihkan luka korban sebelum dibawa ke rumah sakit. Kedua, 2 buah gelas plastik air mineral bekas yang isinya sempat diberikan kepada korban setelah mendapat penganiayaan. Dan yang ketiga, video CCTV dari sekitar toilet tempat penganiayaan. Dalam rekaman itu terlihat korban dibopong keluar dari toilet. Berikut kronologi yang dijelaskan oleh AKP Zainul Abidin.
Kanit Respo Polrestabes Surabaya, AKP Zainul Abidin di sana. Selamat pagi Pak Zainul. Selamat pagi Mbak. Ya Pak Zainul, mungkin bisa digambarkan terlebih dahulu bagaimana kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh senior sehingga menyebabkan korban tewas. Jadi kronologi pada saat kejadian yang terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 19.30, korban itu setelah makan malam kemudian dibawa oleh seniornya ke kamar mandi. Kemudian di situ tergambar bahwa para pelaku telah melakukan perbuatan penganiayaan, yang mana salah satu senior melakukan pemukulan sehingga korban kemudian jatuh pingsan dan kemudian dievakuasi, diberikan pertolongan medis ke rumah sakit Asrama Haji. Namun naas ternyata yang bersangkutan meninggal dunia dan kemudian melaporkan ke Polsek Gunung Anyar dan berkoordinasi dengan piket Reskrim Polrestabes Surabaya dan Inafis Polrestabes Surabaya dan dilakukan olah TKP. Demikian, Mbak. Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap Alpart Jales R. Poyono, mahasiswa Politeknik Pelayaran Surabaya, yang melakukan penganiayaan hingga tewas juniornya, M. Rio Ferdinand Anwar. Mengadili menyatakan terdakwa Alpart Jales R. Poyono terbukti bersalah melakukan penganiayaan hingga M. Rio Ferdinand Anwar meninggal dunia, menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 4 tahun 6 bulan penjara, menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam tahanan, ujar Ketua Majelis Hakim Widowati di ruang sidang Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa 15 Agustus 2023. Widowati menjelaskan salah satu pertimbangan vonis tersebut adalah ditemukan luka memar, lecet, dan darah pada tubuh jenazah atau korban. Bahkan harus meninggal dunia akibat mati lemas dan dipastikan gegara aksi kekerasan dari terdakwa. Widowati menerangkan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan lain dalam putusannya terhadap mahasiswa Poltekpel Surabaya tersebut. Di antaranya yang memberatkan dan meringankan hukuman Alpart Jales. Hal yang meringankan perbuatan terdakwa ialah sopan dalam sidang, menyesali perbuatan, masih muda, dan belum pernah dihukum. Sementara hal yang memberatkan menghilangkan nyawa orang lain, ujar Widowati menegaskan. Perbuatan Jales telah terbukti dan memenuhi unsur pidana penganiayaan, khususnya sesuai dakwaan dan tuntutan pada pasal 351 ayat 3. Rupanya tuntutan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum JPU Herlambang Adi Nugroho, sebab Jales dituntut selama 7 tahun pidana penjara. Harapan saya semoga tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Harusnya di lingkungan pendidikan lebih peduli sama budaya senioritas yang terjadi. Udah banyak loh kejadian akibat senioritas. Sekian dari saya akhiri. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.